cerita tentang Mas Nur yang ketempelan selama 4 tahun cuma karena kesandung sajen goib. Halo guys, selamat datang di YouTube channel CPC Entertainment bersama gue Ginara atau biasa dipanggil Geros. Oke, hari ini gue bakal ceritain tentang pengalamannya Kak Nur yang ketempelan selama 4 tahun cuma karena dia nggak sengaja nendang sajen goib. Yap, pasti lu kayak bertanya-tanya kan kayak apa sajen goib? Ya, sini gue ceritain ya. Tapi ini sebelum lanjut ke ceritanya, lu jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain notifikasinya ya. Dan juga kalau lu punya pengalaman-pengalaman horor bisa banget untuk kirim ke email yang ada di description ya, kalau nanti mau dibacain sama gue. Oke, yaudah nggak usah banyak basa-basi, mari lanjut ke ceritanya. Oke, ini adalah pengalamannya Mas Nur yang udah dari 2014 itu ditempelin sama sosok perempuan serem, aneh, mengganggu hidupnya sampai sekarang guys. Tapi dia ngelewatin 4 tahun terparah dalam hidupnya itu sejak awal 2014 itu guys. Jadi suatu hari setelah Mas Nur pulang dari kantornya, dia ini emang udah punya kegiatan yang udah dilakuin terus-terusan sama 3 temennya guys, yang namanya Ucup, Iwan, dan juga Hakim. Malam itu setelah Mas Nur kelar sama kerjaannya, dia langsung tuh ganti baju siap-siap untuk pergi main badminton di daerah Tangerang. Singkat cerita, Mas Nur udah ketemu sama beberapa temennya ini dan mereka main lah tuh badminton dari jam 8 malam sampai sekitar jam 10 malam. Selama 2 jam mereka main, akhirnya kan mereka capek tuh ya guys. Nah, mereka memutuskan sebelum pulang mereka pengen makan soto yang ada di dekat lapangan badminton itu guys. Nah, akhirnya mereka OTW bareng-bareng ke tempat soto itu. Nah, tempat soto ini tuh ada di pinggiran jalan yang kayak tendaan gitu, dan sejajarannya itu banyak banget pilihan-pilihan makanan lainnya gitu loh guys. Nah, sesampainya di sana Mas Nur parkir motornya, terus mereka pengen masuk ke dalam tenda penjual soto ini. Nah, ketiga temennya Mas Nur ini itu jalan di depannya Mas Nur kan ya guys. Ketiga temennya udah masuk nih ke dalam tendanya nih guys. Mas Nur ini baru mau masuk nih, tiba-tiba aja dia kayak kesandung sama sesuatu yang nggak kelihatan guys. Jeduk, apaan tuh? Kok gue kayak kesandung batu sih? Tapi ini gak ada apa-apa coy. Apa sih ini? Apa mungkin gue kelemesan aja kali ya abis main badminton soalnya? Itu yang pertama di pikirannya. Dia gak terlalu banyak mikirin nih, kayak ya aneh aja sih, kayaknya emang kaki gue lagi lemes aja abis main badminton. Akhirnya dia masuk ke dalam tenda soto itu, makan soto bareng-bareng sama temennya. Gak lama setelah itu guys, Mas Nur ini ngerasa kayak, kok dari tadi kenapa ada bau dupa ya? Tapi gue gak ngeliat ada dupa. Tapi ini baunya tuh nyengat banget. Mana ini? Dicari-carilah dia tuh, dupa. Nah, temennya yang ngelihat kayak begini, Mas Nur kayak kebingungan lagi nyari sesuatu. Nanya dong, lu ngapain sih? Malu nyariin apa? Lu nyariin apa kayak begitu? Gelisah banget digituin guys. Terus Mas Nur langsung ngomong, enggak, lu nyium bau dupa gak sih? Ini dari tadi gue nyium keras banget baunya coy. Cuman kok gue liatin kagak ada dupanya. Nah, setelah itu temennya Mas Nur ngomong kayak gini, gue aja kagak nyium bau dupa. Mana ada dupa di sini, kagak ada juga. Nyium bau aja kagak ada. Enggak, ini sumpah ini baunya nyengat banget di hidung gue. Ini kayak banyak banget dupanya di sini. Tapi nggak ada, gue nggak lihat sama sekali. Nah, karena emang mereka semua kagak ada yang bisa ngelihat si dupa itu, akhirnya ya udahlah tuh, mereka mengabaikan gitu aja. Terus Mas Nur ini minta, ayo dah kita buruan aja balik, ini baunya gila di sini, gitu guys. Setelah makan, bayar, habis itu mereka balik nih guys. Nah, mereka kan balik ke arah yang beda-beda nih guys, langsung ke rumahnya masing-masing. Pas waktu di jalan, Mas Nur kan sendirian. Dia ngerasa kok bau dupanya kenapa nggak hilang-hilang ya? Ini masih terus aja ngikutin gue. Dia cium bajunya. Kagak, baunya ini bau baju gue. Tapi ini bau dupanya deket banget. Di mana sih? Masih tetap bikin dia gelisah guys. Di perjalanan itu sekitar 45 menit, 15 menit terakhir di jalannya sebelum dia nyampe rumah, itu dia ngerasa kayak aus banget. Sembari dia masih nyium itu bau dupa ya, dia ngerasa aus yang super duper aus guys. Akhirnya sesampainya dia di rumah, dia langsung godok air. Yap, godok air. Dia pengen bikin teh. Dibikinlah tuh teh. Itu air yang masih panas guys, langsung dituang ke dalam gelas, terus langsung dia minum. Yap, padahal masih panas. Itu adalah kejadian aneh pertama guys. Kedua. Yang pertama itu si dupa ya. Itu langsung dia minum padahal masih panas guys. Nah, sepupunya Mas Nur yang emang saat itu lagi ada di rumahnya, dia ngeliat Mas Nur yang minum air mendidih
langsung gitu aja guys. Langsung dong dibilangin, Mas Nur itu masih panas, kok langsung diminum sih? Sumpah ini gue haus banget. Sampai dituangin lagi guys, 1 gelas lainnya, dia minum lagi. Pelan-pelan, itu kan panas banget. Emang gak sakit? Terus Mas Nur bilang, Enggak sakit, tapi ini gue haus banget. Terus dituangin lagi guys, sampai 3 gelas dia minum teh itu. Nah sepupunya ini udah ngeliat, wah ini ada yang aneh nih, ini kenapa nih? Ini air mendidih. Manusia aja biasanya sedeguk aja air mendidih panas sampai tenggorokan. Tapi ini 3 gelas, ya kan guys? Akhirnya punya ini kayak ngeliatin aja nih. Nah setelah gelas ketiga, Mas Nur akhirnya membaik nih perasaan ausnya. Dia langsung lah nih ganti-ganti baju, habis itu siap-siap untuk tidur guys. Tapi lo tahu nggak? Setelah dia ganti baju dan siap-siap untuk tidur, itu udah sekitar jam 11:30 malam ya guys. Dia ngerasain kayak kok gelisah banget. Terus juga ini bau dupa masih terus dia cium guys di hidungnya. Terus dia ngerasa kayak apa ya, kayak gelisah banget gitu. Dia udah seharian kegiatan dari pagi sampai malam, tapi ngerasa kok kayak gelisah banget. Biasanya dia langsung tidur gitu aja guys. Nah akhirnya karena emang dia gak tahan sama perasaan gelisah dan juga jantungnya yang deg-degan itu, dia samperin nih bapaknya yang masih di depan TV saat itu guys. Jadi masih nonton TV. Dia bilang sama bapaknya, Pak, badan aku gak enak banget, boleh gak tolong pijitin aku? Akhirnya dipijitin tuh sama bapaknya pakai minyak kayu putih tuh guys ya. Tapi setelah berapa lama dipijitin, dia nggak ngerasa kalau badannya ini malah makin membaik, tapi malah makin memburuk. Lu tahu gak sih yang tadinya cuma gelisah dalam hati, ini sekarang tuh malah gerak-gerak gitu loh guys. Kayak aneh gitu loh, kayak gerak-gerakin badannya yang bener-bener kayak orang gelisah gitu. Paham gak sih? Nah bapaknya yang ngelihat kayak begitu ngebilangin, Nur, kamu tenang, istighfar. Akhirnya dia walaupun masih gerak-gerakin badannya, dia istighfar dalam hati. Astagfirullah. Sambil cemas gitu loh guys. Bapaknya nemenin tuh, ngurutin dia sampai tengah malam guys. Lu tahu, bukannya makin membaik, malah makin parah. Yang tadinya Nur gerak-gerak gak jelas dan istighfar, dia malah udah mulai ketawa-tawa sendiri. Kayak gitu guys, sambil dia ketawa, dia juga ngoceh-ngoceh. Itu kenapa sih? Pakai suara yang bener-bener halus. Ini Mas Nur kan cowok ya, suaranya tapi jadi halus kayak suara cewek. Dia ngomong sendiri, ngoceh sendiri guys, sama ketawa-ketawa sendiri. Bapaknya yang ngelihat Mas Nur malam-malam, tengah malam kayak begini, otomatis khawatir dong ya. Kayak ngomong, ini kenapa anak gua? Akhirnya berusaha dibangunin lah nih. Nur, bangun. Kenapa kamu? Hei, melek. Jangan ketawa-ketawa, ini udah tengah malam. Apa kamu ngomong apa? Tapi Mas Nur sama sekali nggak ngerespon guys. Dia masih tetap kayak kayak gitu. Nah ayahnya Mas Nur ini udah mulai khawatir dong. Ini anaknya bersifat aneh banget coy. Akhirnya dipanggilin lah tuh ibunya sama kakaknya Mas Nur guys. Ngelihat kondisinya Mas Nur kayak gini, dia kayak kagak sadar gitu loh guys. Kayak kesurupan lah ya. Kagak sadar, ketawa-ketawa sendiri, ngoceh sendiri gitu guys. Pas keluarganya udah pada ngelihat Mas Nur kayak begitu, lu tahu Mas Nur malah ketawanya makin kenceng coy. Kayak gitu, ketawa cewek, lu tahu gak sih? Padahal dia laki. Nah ayahnya Mas Nur yang ngelihat kayak begini udah mulai khawatir dong ya. Ini udah jam 12 malam coy. Ini kenapa anak gua kayak begini? Tapi mereka ini masih berpositif thinking, ini bukan kesurupan. Akhirnya dipanggil lah nih 3 temennya yang tadi pergi badminton bareng. Karena takutnya ini anak tadinya tuh ngapa-ngapain bareng sama 3 temennya itu loh guys. Dipanggil lah nih 3 temennya, datang lah tuh ke rumah tuh tengah malam jam 1-an mereka nyampe ke rumahnya Mas Nur. Di mana si Mas Nur ini masih terus ketawa-ketawa dan ngoceh-ngoceh nggak jelas pakai suara perempuan. 3 temennya ini kan datang dengan kondisi yang ya nggak kenapa-napa gitu, yang ngantuk doang gitu, tapi dia nggak yang bersifat aneh. Terus ditanya sama bapaknya Mas Nur, ini kenapa anak gua kayak begini nih? Lu abis ngapain lu tadi? Badminton ini abis ngapain? Kenapa dia kayak begini nih? Mereka pada jawab, lah kita cuma badmintonan doang pak. Ya udah tadi makan soto abis itu langsung balik. Kok nggak kenapa-napa dia tadi? Aman-aman aja. Lu bener kan, lu nggak macem-macem kan lu? Tadi yang bener ngaku aja kalau misalnya macem-macem biar kita tahu ini harus ngapain sama si Nur. Nah temen-temennya ini ngomong gini, bapak lihat aja kita aja nggak kenapa-napa pak. Emang kita kelihatan mabok? Kita kelihatan ngobat? Kagak, bapak. Ini kita nggak tahu kenapa Nur
Nur bisa kayak begini, kita nggak ngapa-ngapain. Nah setelah dipikir-pikir bapaknya juga bener juga, ini anak gua doang yang kayak begini, ini bertiga ini kayaknya sehat-sehat aja ini gitu kan. Akhirnya ketiga temennya ini berusaha nenangin Mas Nur nih, kayak Nur, ayo tenang. Udah nggak usah ketawa-ketawa. Tapi lo tahu, nggak berhasil sama sekali. Kayak seakan-akan dihiraukan gitu loh. Kayak dia tuh punya dunia sendiri, ketawa-ketawa sendiri, ngoceh sendiri. Sedangkan semua orang di kelilingnya ini pada khawatir sama dia, tapi dia kayak nggak denger gitu. Akhirnya ibu dan kakaknya Mas Nur ini udah mulai panik nih guys, karena ini anak gua doang yang kayak begini nih. Yaudah, ini harus diapain nih? Ibunya akhirnya ngide nih ke bapaknya. Coba bapak telepon saudara bapak itu loh yang katanya orang pintar. Nah emang bener, saudara bapaknya ini emang ada yang orang pintar gitu guys. Kayak orang ustadz yang emang punya ilmu gitu. Jam 2 malam tuh guys, akhirnya ditelepon lah nih sama bapaknya. Yo, udah saya coba dulu untuk telepon ya. Telepon nih jam 2 malam guys. Akhirnya diangkat guys. Alhamdulillahnya tuh ya. Kayak seakan-akan kayak udah punya feeling gitu kayaknya. Kalau ponakannya itu kenapa-napa gitu guys. Akhirnya ditanyain nama saudaranya ini Om Darto guys. Om, tolong ini kenapa ini sih Nur dari tadi ketawa-ketawa, ini udah 2 jam kagak berhenti dia ketawa-ketawa. Coba lihat. Akhirnya mereka video callan tuh. Pas diarahin ke Nur videonya, itu bapaknya langsung astagfirullah ya Allah ya Robi. Terus ditanya dong, kenapa? Ada apa sama anak saya? Itu anakmu lagi ditempelin di belakang. Terus bapaknya ngomong, maksudnya apa ditempelin di belakangnya? Maksudnya gimana? Om Darto ngomong gini, itu ada perempuan besar banget nempelin Nur di belakang, kayak gendong pundak gitu loh guys. Cewek, rambutnya panjang, mukanya tua, jelek, terus dia tuh pakai baju kemben yang kayak udah lusuh, udah lama gitu loh guys. Nempelin Kak Nur guys. Gila, berarti selama ini Kak Nur ini ngegendong perempuan itu. Terus bapaknya ngomong gini, ya udah ini terus kayak gimana ini solusinya? Kalau beneran ini dia kerasukan ditempelin kayak begini, solusinya gimana? Saya nggak tahu. Akhirnya Om Darto ini langsung ngomong kayak gini, ya udah kamu bacain doa ayat kursi dalam hati, ngadepin ke dia, semuanya kalian bacain. Terus pegang badannya Mas Nur ini sampai tiduran, sambil semuanya bacain doa-doa dalam hati, jangan kenceng-kenceng banget. Dan cari daun sereh dan juga daun bidara, ditekenin di pusernya guys, katanya begitu. Nah akhirnya mereka lakuin lah nih ya guys. Kakaknya nyari daun bidara sama daun serai dulu nih guys keluar. Nah sembari kakaknya nyari daun serai sama bidara itu, mereka semua ini udah mulai berdoa nih kan ya guys, untuk nenangin Mas Nur yang masih ketawa-ketawa nggak jelas. Nah tapi lo tahu nggak, selama sekitar 15 menit itu mereka kan baca doa dalam hati ya guys. Itu Mas Nur ngocehnya udah makin gila. Tiba-tiba aja dia ngomong ke salah satu temennya, ngomong kayak gini, apa lo? Lo ngapain lo baca-baca ayat kursi? Lo pikir lo bisa ngusir gua? Gak bisa ya. Ngomong kayak begitu guys. Dan benar temennya lagi baca ayat kursi dalam hati. Terus langsung ke teman yang satunya lagi, jangan sangkal gue gila lo. Jadi dia marah-marah karena orang-orang ini pada lagi ngedoain dia guys. Gila nggak? Dan dia tahu apa surat apa aja yang dibaca di dalam hati mereka. Gila, langsung kayak ada super power ngebaca pikiran coy. Langsung ada ilmu goib coy. Untung yang gak lama setelah itu kakaknya langsung balik sama daun serai sama daun bidara ya kan guys. Dipegangin lah tuh ya guys. 4 laki-laki 2 perempuan, ibunya sama kakaknya, pegangin Mas Nur tiduran di kasurnya. Terus mereka baca doa dalam hati. Habis itu sambil ditekenin daun bidara sama daun serai itu di pusernya guys. Udah tuh dia menggeliat kayak orang kesurupan gitu loh guys. Dan dia ngomong, panas. Makin lama suaranya yang tadinya lembut, halus kayak cewek, suaranya malah jadi serem banget, kayak suara serak berat. Tapi untungnya gak lama setelah itu dan menjelang subuh, dia udah mulai tenang guys. Gak ngereok lagi tuh, walaupun dia masih ketawa-ketawa sedikit-sedikit gitu, kayak masih tapi badannya udah tenang. Nah karena ini udah mau menjelang subuh, 3 temennya ini akhirnya pamit nih ke orang tuanya untuk pulang. Nah untungnya setelah subuh dan matahari terbit, Mas Nur ini udah langsung normal lagi guys. Dia udah bisa tidur sebentar. Terus setelah dia bangun, ditanyain sama bapaknya, kamu semalam kenapa? Kenapa kamu kayak begitu? Apa yang kamu habis lakuin kemarin sebelum pulang? Lu tahu jawabannya Mas Nur apa? Dia nggak tahu guys. Dia nggak tahu, dia nggak inget apapun yang terjadi semalam. Tapi dia masih ngerasain punggungnya ini ada yang berat, ada yang sakit di sini punggungnya. Nah akhirnya ayahnya Mas Nur ini yang udah cari-cari alternatif untuk ngebawa Mas Nur, dia bawalah nih ke daerah Tegal guys. Hari itu juga tuh dibawalah tuh mereka untuk berobat.
Nah, sesampainya di Tegal itu, kata orang pintar ini sama persis sama kayak saudaranya ayahnya guys, Om Darto. Ngomong kalau ada perempuan besar, tua mukanya, itu lagi bertengger di belakang punggungnya Mas Nur. Dikasih tahu juga di sini alasannya kenapa bisa ada perempuan itu di situ guys. Ternyata Mas Nur abis nendang sesajen goib yang dimiliki oleh perempuan itu. Dan ternyata karena Mas Nur nendang sesajen ini, perempuan itu akhirnya nempelin Mas Nur kemana-mana karena dia juga punya kecenderungan sama Mas Nur alias suka. Nah, pas diinget-inget lagi, iya ya itu di depan tenda soto itu gue ngerasa kayak kesandung sesuatu. Nah, disitulah tuh ya kesandung sesajen goib ya guys. Dan si Mas Nur ditempelin sama sosok pemilik sesajen goib itu. Jadi seakan-akan kayak nih, Mas Nur udah habis nendang sesajennya punyanya si cewek itu. Akhirnya si cewek itu kayak ya udah nggak apa-apa lu nendang nih ya, tapi gue ngikut sama lu kayak gitu guys. Kata orang pintar ini, udah ini nanti dia bakal hilang sendiri kok. Nih minum ya, segelas air putih yang udah saya doain. Udah tuh ya guys, pas diminum kondisinya emang dia udah baik-baik aja nih guys. Nggak ada kayak sesuatu yang janggal lagi. Tapi setelah dia pulang lagi guys ke rumahnya, dia ngerasa setiap malam itu pundaknya makin berat sampai akhirnya dia kayak ngerasa nggak nyenyak tidurnya guys. Dan juga setiap malam dia tuh juga bisa kayak ngelihat sosok-sosok yang seharusnya nggak bisa dia lihat sebelumnya. Dan ini juga ngebuat si Mas Nur ini nggak bisa tidur sendirian. Pasti itu dia ditemenin sama ayahnya tidur bareng guys. Karena dia selalu histeris malam-malam kalau ngelihat ada sosok-sosok yang mengerikan itu. Nah, ini terjadi itu lama banget guys, sekitar 4 tahun terjadi seperti itu. Jadi siangnya dia nggak kenapa-napa nih, dari matahari terbit sampai matahari terbenam itu dia nggak kenapa-napa. Dia aman, dia sehat, dia bisa kerja, dia bisa beraktivitas. Tapi kalau misalnya sudah maghrib, dia benar-benar udah harus di rumah karena kondisinya dia itu udah nggak bakal stabil lagi. Itu karena si perempuannya ini masih nempelin dia guys selama 4 tahun, gila. Sampai akhirnya setelah 4 tahun dia udah mulai capek ngalamin ini semua dan ketemu sama orang yang emang bisa ngelepasin si perempuan ini dari tubuhnya Mas Nur guys. Alhamdulillah akhirnya setelah 4 tahun dia sudah bisa sembuh guys. Setelah ketemu sama orang yang bisa ngelepasin si perempuan itu. Walaupun emang selama 4 tahun itu dia nggak yang kayak hari pertama itu ya guys, ketawa-ketawa, kesurupan kayak gitu. Tapi tetep aja coy, lu gelisah terus lu malah jadi bisa ngelihat hantu-hantu malam-malam, itu pasti serem coy. Nah, di tahun 2018 akhirnya kondisi Mas Nur ini udah mulai pulih guys. Dan dia ngomong kayak begini guys, kalau misalnya sholat dan baca Al-Quran itu benar-benar ngebantu dia untuk jauh dari makhluk-makhluk seperti ini guys. Makanya dia rutinin untuk sholat dan baca Al-Quran. Itu mungkin pesannya ya guys. Kalau lu mau dijauhin dari makhluk-makhluk aneh dan makhluk-makhluk jahat ya yang goib itu, ya baca Al-Quran dan juga sholat yang tepat waktu. Oke deh guys, menurut lu gimana cerita ini? Coba kalian komen ya guys. Kalau lu punya pengalaman horor, kirimin aja ke email yang ada di deskripsi. Yaudah, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!